السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang luar biasa ini dengan keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Akan tapi nikmat ini banyak orang yang melupakan. Ini sudah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawqudun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, saya ingatkan sekali lagi, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Akan tapi ketika kita lalai akan nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana bulan Ramadan juga pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka seluas-luasnya untuk kita orang-orang yang beriman, dan juga pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini diwajibkan puasa, dan ada satu malam yang amat sangat spesial, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan tak lupa bulan Ramadan ini juga merupakan bulan Al-Quran, maka kita harus senantiasa berupaya, berusaha membuka kembali Al-Quran kita, yang mana mungkin pada tahun lalu kita selesai membaca Al-Quran di bulan Ramadan lalu, menaruh di dinding-dinding kita sampai Quran itu berdebu. Maka pada kesempatan kali ini kita buka kembali Al-Quran kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan pahala berlipat ganda dengan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai keluarga di antara manusia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, inna lillahi ahlina minan nasi, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran, merupakan keluarga Allah dan hamba pilihannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika di antara kita membaca Al-Quran, maka sama saja kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kita
orang beriman, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Karena apa? Karena merupakan keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Keluarganya Allah di dunia yaitu karena kita senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami makna dan kandungan Al-Quran, dan juga menjaga Al-Quran. Dan yang spesial lagi adalah ketika nanti kita di yaumil qiyamah, di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat kita disuruh membaca Al-Quran kita. Bacalah Al-Quran, di mana titik terakhir ayat yang kita baca, disitulah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang masih belajar Al-Quran, yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, baik itu anak-anak, remaja, orang tua? Maka dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asyafaratil kiramin barak, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang fasih membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih belajar Al-Quran, masih baru belajar Al-Quran, masih mengeja Al-Quran, alif, ba, ta, sa, dan yang lainnya, baik itu anak-anak sampai dengan orang tua, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan 2 pahala. Belum lagi setiap hurufnya. Setiap hurufnya ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 pahala, dan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ini begitu luar biasanya ketika kita membaca Al-Quran, dan kelak Al-Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.